Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak hanya memuji Allah, karena memuji itu hanya dengan lisan, karena bersyukur harus dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal. Makanya dikatakan memuja dan memuji, memuja dengan hati dan amal, memuji dengan lisan. Terutama syukur itu harus dilakukan dengan hati, karena Nabi alaihissalam menisbatkan syukur kepada hati. Kata Nabi alaihissalam, qalban syakira, dan hati yang bersyukur. Jadi bersyukur dengan lisan, dengan bertahmid kepada Allah, itu sekedar penguatan dan penyempurnaan syukur kepada Allah. Kemudian bersyukur dengan amal, bukti kejujuran dan keseriusan kita bersyukur kepada Allah. Tapi pada dasarnya syukur kita ditentukan oleh hati kita. Hati yang seperti apa yang bersyukur? Hati yang mengenal dan mencintai Allah. Makanya ketika hati ini masih lebih mencintai dunia, mencintai anak, mencintai harta, mencintai keluarga, lebih mencintai mereka daripada Allah, maka sulit bagi kita untuk bersyukur. Karena landasan syukur kepada Allah adalah lebih mencintai Allah daripada siapapun dan apapun di dunia. Itu dasarnya. Makanya kita bisa menerima pesan penting tentang hakikat syukur itu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan itu akan kita biasanya diungkap dan disampaikan oleh para khatib Idul Adha tentang hikmah di balik kisah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam. Di ayat diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Pertanyaannya, kenapa yang diperintah oleh Allah hanya Ismail? Padahal ada anggota keluarga yang lain yang juga beliau sayang. Ada Ishak di sana, ada istrinya Sarah, ada juga Hajar. Tapi kok malah Ismail? Karena pada saat itu yang sangat beliau sayangi Ismail. Sangat beliau cintai Ismail. Nah, disinilah hikmah dan alasan kenapa Allah perintahkan Ibrahim menyembelih Ismail. Di saat itu Allah Jalla wa'ala ingin Nabi Ibrahim tidak kehilangan kebahagiaan. Di saat itu Allah ingin Ibrahim bisa bersyukur. Dengan cara apa Allah ingin membuat Nabi Ibrahim bersyukur dan bahagia? Dengan menyingkirkan Ismail dari hatinya. Gitu. Makanya simbolnya secara simbolik saja sebetulnya, ya, kamu sembelih, tapi hakikatnya kan kenyataannya tidak disembelih. Maksudnya dari pesan Allah perintahkan Ibrahim menyembelih, singkirkan Ismail dari hatimu. Gitu. Simboliknya adalah dengan sebuah perintah, sembelih gitu loh. Jadi maksudnya singkirkan. Karena selama kamu belum menyingkirkan anakmu yang paling kamu sayang dari hatimu, selama itu kamu belum bersyukur. Makanya kunci syukur adalah hati yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, melebihi cinta kepada siapapun apapun di dunia. Jadi kalau kita masih lebih mementingkan dunia, masih lebih sayang anak, udah sayangnya udah keterlaluan, berlebihan, ya udah susah bersyukur. Itu kuncinya. Sekarang para jemaah sekalian, kita akan membahas tentang, ya, akhlak wanita. Kemuliaan akhlak wanita terletak pada lisan dan hatinya. Saya ingin mengajak para jemaah sekalian, karena memang saya peneliti, ya. Alhamdulillah, saya sedang melakukan penelitian di S3, makanya saya suka meneliti. Makanya saya ingin mengajak jamaah sekalian melakukan penelitian tentang akhlak yang mulia itu apa. Sehingga kajian kita tuntas sampai ujungnya,
Oh benar, akhlak wanita itu berakhlak bisa dilihat dari bicaranya dia seperti apa. Apakah dia mampu mengendalikan lisannya? Apakah dia mampu menjaga hatinya? Nah itu nanti di pembahasan di bagian mana nanti kita akan sampaikan, dan mungkin dari situ para jamaah sekalian memahami dan menyimpulkannya. Pertama, kita ingin bahas apa itu akhlak yang mulia dalam kacamata Islam atau dalam perspektif Islam. Ya. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Apa itu khuluq? Khuluq itu ya, khuluq, akhlak. Kalau dalam bahasa Arab, fisik itu khalq. Kalau khuluq itu, jadi khalq itu penampilan lahiriah. Itu khalq, fisik. Tapi kalau khuluq yang kita sebut dengan akhlak, gambaran batin. Itu khuluq namanya. Jadi ketika seorang dikatakan akhlaknya, berarti gambaran hatinya dan batinnya seperti apa. Kalau hatinya baik, ya berarti akhlaknya baik. Jadi ternyata akhlak itu titik tolaknya adalah hati. Karena akhlak itu sendiri dikatakan ya, sifatun rasikhatun fin nafs. Sifat yang kokoh, sifat yang sudah terbentuk pada hati seseorang. Itu akhlak namanya. Misalnya dia sifatnya pelit, sudah bentuk tuh di hati dia, ya itulah akhlak dia. Sifat dia misalnya pemarah, ya itulah namanya akhlak dia. Jadi kalau cuma terlintas, sepintas, dia tidak disebut akhlak. Makanya misalnya orang marah, dia jarang marah. Tapi ketika ada suatu keadaan yang membuat dia marah, maka tidak disebut dia pemarah. Karena kalau disebut pemarah, dia adalah sifatun rasikhah. Sifat yang sudah membentuk dia. Jadi orangnya itu istilahnya mudah marah gitu. Ya, jadi akhlak itu apa? Gambaran hati seseorang atau sifat yang sudah terbentuk pada ya jiwa seseorang, itu namanya akhlak. Kalau sifatnya baik yang terbentuk di dalam hati dia, namanya akhlak mulia. Kalau sifat yang terbentuk dalam hatinya adalah sifat buruk, namanya akhlak yang buruk. Itu gitu ya. Baik. Sekarang, apa definisi akhlak secara istilah? Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, kita bahas secara ilmiah. Akhlak mulia menurut ya dari sisi terminologi atau istilahnya adalah akhlak itu apa? Murah senyum, ya, bermanfaat bagi orang lain, tidak menyakiti siapapun. Ini umumnya ulama mendefinisikan akhlak yang mulia dengan tiga ini. Tapi ditambah oleh sebagian ulama, dan ini juga sangat bagus tambahannya, yaitu tidak mudah marah dan cenderung memaafkan kesalahan orang lain. Saya kira ditambah satu ini, 4 ini, itu adalah sangat tepat kalau menjadi definisi akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia, jadi orang dikatakan berakhlak mulia ketika memiliki 4 ini. Murah senyum, ya, bermanfaat bagi orang lain, apapun bentuk kemanfaatannya, tidak menyakiti siapapun, menyakiti dengan lisan, dengan tangan, dengan apapun. Kemudian tidak mudah marah dan cenderung memaafkan kesalahan orang. Artinya tidak pernah nyimpan dia, tidak pernah dendam, benci, marah sepintas sudah. Hatinya tidak pernah membiarkan tersimpan di dalam hatinya tuh kemarahan berhari-hari, nggak pernah. Jadi sifatnya spontan saja marah, kecewa spontan. Setelah itu udah nggak ada dendam, karena dia sadar hati itu hanya untuk beribadah pada Allah. Nggak boleh dipakai buat dendam, nggak boleh dipakai buat benci,
maka merusak khusyuk dalam ibadah. Makanya dia bahwa dia paham bahwa akhlak mulia itu adalah hati yang hanya untuk Allah, hanya untuk bertafakur kepada Allah, dia tidak pakai buat hal-hal yang tidak baik. Itu definisi akhlak secara syar'i. Murah senyum, bermanfaat bagi orang lain, tidak menyakiti siapapun, kemudian tidak mudah marah, dijadiin satu itu, tidak mudah marah, dan cenderung memaafkan kesalahan orang lain. Kalau 4 ini sudah ada pada diri seorang muslim, berarti dia akhlaknya baik. Sempurna akhlaknya. Ya. Kemudian akhlak baik itu ibadah. Bukan sekedar hiasan. Ya. Bukan sekedar pelengkap kepribadian seorang muslim. Tapi dia ibadah yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi alaihissalam bahwa akhlak yang baik itu adalah ibadah. Jadi orang itu jangan hanya mendekatkan diri kepada Allah dengan salat, jangan hanya mendekatkan diri dengan puasa, tapi dekatkan diri kita kepada Allah dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu ibadah. Karena kita tidak memahami akhlak yang mulia, sehingga kita pikir akhlak mulia itu suatu kewajiban, tapi tidak ada niat, ya Allah, saya ingin mendekatkan diriku kepadamu ya Allah dengan kelembutan saya. Gak pernah itu. Ya Allah, saya ingin mendekatkan diriku kepadamu ya Allah dengan kedermawanan saya, dengan sabar saya. Karena keterbatasan ilmu kita. Kenapa itu tidak dilakukan seperti kita di saat sholat? Kenapa kita tidak lakukan ketika kita sedekah? Ya Allah, saya sedekah supaya saya lebih dekat kepadamu ya Allah. Saya kurban supaya saya lebih dekat kepadamu. Kenapa di saat kita memiliki akhlak yang baik, kita tidak bertakarrub gitu? Dekatkan diri kita. Sabar itu luar biasa. Lembut, ya, murah senyum, alhamdulillah ya Allah. Yang lebih banyak orang nggak paham murah senyum. Kita senyum kepada teman gitu loh, ya, assalamualaikum, apa kabar, gimana kabarnya, sehat, kita senyum, ya, tapi itu keharusan, kelaziman, nggak bisa. Ketika kita senyum sama tetangga, sama wanita, ya kan, senyum sama teman, menyapa orang lain yang tidak kita kenal tapi memang sama jenis, yang tidak melakukan, hadirkan niat ibadah. Ya Allah, saya ingin dekat kepadamu ya Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan saya murah senyum. Karena ada orang yang mahal senyum. Allah lebih mahal dari barang-barang di mall. Luar biasa. Apa untungnya dia mahal senyum? Nggak ada manfaatnya gitu. Senyum. Tabassumu kal wajhi akhika sadaqah. Senyummu itu ibadah. Ya. Di saat kita senyum, hadirkan niat ya Allah. Aku sedang beribadah ya Allah. Jadikan aku semakin dekat dengan senyumku ya Allah. Itu yang banyak orang alpa di situ. Apa kata Nabi alaihissalam? Bahwa akhlak yang mulia itu ibadah. Kata Nabi alaihissalam, aku jamin ya, orang itu pasti menempati surga yang paling tinggi derajatnya. Ya, admanulahu, kata Nabi alaihissalam, ya, dia akan menempati surga yang paling tinggi. Siapa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, liman hasuna khuluquh, yang akan menempati derajat yang di surga adalah yang mulia akhlaknya. Yang mulia akhlaknya. Tapi Nabi berkata yang pertama, saya jamin dia menempati surga yang paling rendah. Siapa yang suka menghindar dari perdebatan. Jadi tidak suka debat, ya, karena takut dikhawatirkan debat kusir. Orang yang suka menghindari debat dijamin surga oleh Nabi, tapi paling rendah derajatnya. Yang kedua, aku pastikan dia menempati surga di derajat yang tengah. Siapa? Yang tidak pernah bohong walaupun dengan dalih bercanda. Jadi bergurau tidak boleh bohong.
Jadi walaupun bercanda, bergurau, tetap jujur, dijaga kejujuran. Terakhir, aku jamin dia menempati surga yang paling tinggi derajatnya, yang mulia akhlaknya. Bahkan Nabi yang menunjukkan bahwa akhlak mulia itu ibadah, sampai Nabi berpesan dan berwasiat kepada Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, di mana Nabi memberi wasiat khusus kepada Abu Hurairah, dan ini berlaku pada seluruh umatnya. Apa kata Nabi? Ya Aba Hurairah, alaika bihusnil khuluq. Wahai Abu Hurairah, alaik, ya, pastikan dirimu berakhlak mulia. Ini perintah. Alaika itu alaik seperti alaikum bisidq, kamu wajib jujur. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Abu Hurairah untuk jujur, berarti akhlak, atau memerintahkan Abu Hurairah untuk berakhlak mulia, berarti akhlak mulia itu ibadah. Karena ada perintah. Ya. Jadi kalau ada perintah berarti bisa wajib, bisa sunnah, tergantung sifatnya. Ya. Kemudian Abu Hurairah bertanya, setelah Nabi berkata, "Alaika ya Abu Hurairah bi husnil khuluq," kamu wajib berakhlak mulia. Jadi berakhlak mulia bukan sunnah, wajib. Jadi jangan hanya berpikir bahwa orang ketika tidak berakhlak mulia, atau jangan hanya berpikir bahwa ketika dia mencuri itu maksiat, ketika dia bermuamalah riba itu maksiat. Orang tidak berakhlak mulia itu maksiat. Dia sedang bermaksiat kepada Allah. Ketika dia cemberut gitu, maksiat. Ya. Apalagi terutama kepada orang yang harus kita hormati, kita ambil hatinya. Orang tua, suami, istri yang cemberut ke suami, maksiat. Tapi sering ibu bilang, tergantung suaminya gimana dulu, Ustaz. Nggak ada. Mau dia soleh, mau dia salah, tetap harus tidak boleh cemberut, apalagi berani melotot sama suami. Dan ini harus kita, ya, jadikan sebagai prinsip bahwa senyum itu wajib, berakhlak mulia itu wajib. Alaika bihusnul khuluq, kamu wajib berakhlak mulia. Jadi seorang muslim yang mengabaikan kemuliaan akhlak, berarti dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, akhlak yang mulia itu apa? Apa yang kau maksud dengan akhlak yang mulia?" Kata Nabi alaihi salam, "Tasilu man qata'ak." Kamu tetap harus menjaga tali silaturahim, ya. Menjaga tali silaturahim dengan siapa? Dengan saudaramu yang memutus tali silaturahim. Kamu harus jaga itu. Jadi kalau ada orang misalnya sama keluarga itu erat hubungannya, baik hubungannya, sering kumpul, sering ketemu, ada acara keluarga, rutin, kompak. Kenapa kompak? Karena terjalin dengan baik. Karena semua keluarganya baik. Berarti akhlaknya belum mulia. Kita dianggap oleh Nabi alaihissalam berakhlak mulia ketika kita punya keluarga itu tidak baik. Gitu. Keluarga kita diantaranya adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Jahat, jelek sifatnya, bahkan sering merendahkan kita, memandang kita sebelah mata, dianggap kita ini termasuk dari keluarga yang ya miskin lah gitu, nggak terpandang lah apa. Sementara ini keluarganya sekolahnya tinggi semua, orang-orang yang berada. Kalau kita kumpul tuh kayak dianggapnya bukan keluarga. Di saat itulah kita dituntut untuk berakhlak mulia. Apa? Tetap bersilaturahim dengan keluarga yang memutus tali silaturahim. Kemudian apalagi ya Rasulullah akhlak yang mulia itu, kata Nabi, ta'fu amman zalamak. Jadi orang pemaaf, kata Nabi. Jangan suka menyimpan dendam. Jadi kalau orang yang sakit hati, saya tidak akan saya maafkan. 7 turunan, yang ke-8 saya maafkan deh kalau gitu. Kan 7 turunan.
Berarti keturunan ke-8 dimaafkan misalnya, sampai begitunya. Saking marahnya dia, sakit hatinya. Tidak ada dalam kamus kehidupan seorang yang berakhlak mulia tidak memaafkan. Ta'fu amman dhalamak, maafkan semua orang yang mendolimimu. Gitu. Dan yakinilah, kalau orang berakhlak bukan lihat puas dan tidak puas, dia dilihat akhlak, pahala. Enak aja saya maafkan, dia udah zalim sama saya, udah bikin sakit hati, udah bikin saya sengsara. Terus maunya apa? Mau puas. Saya akan tuntut di akhirat. Ya sudah, kalau gitu nggak ada masalah. Tapi Anda maafkan, jauh lebih besar pahalanya. Kalau mau untung-untungan ya, memaafkan jauh lebih besar pahalanya daripada menuntut keadilan. Ya. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wa tu'ti man haramak. Kamu mampu, akhlak yang mulia berikutnya kata Nabi, kamu mampu memberi kepada orang yang pelit. Kalau orang yang suka memberi kita balas, itu namanya hubungan timbal balik. Tapi kita bisa tuh ngasih sama orang yang pelit. Nggak pernah ngasih, nggak pernah membalas kebaikan. Pelitnya minta ampun, sampai kalau orang Betawi bilang, orang pelit itu sampai dosanya nggak mau dibagi. Saking pelitnya, bayangkan. Ya, saya ada jamaah itu udah kayak keluarga sendiri di Ben Hill. Sebelahnya tetangganya tuh dari nol, ya. Kalau saya tahu, kalau saya mau sebutkan, itu tetangganya itu dulu mantan direksi PLN itu. Istrinya Ustadz, pelitnya minta ampun. Kenapa Opo, kata dia? Dosanya kalau mau dibagi, kata dia. Dosanya, bayangin, saking pelitnya. Jangankan duitnya, hartanya, dosanya mau dibagi. Ada perempuan kayak gitu. Sabar Opo, sabar. Ya bukan gitu Ustadz, gitu loh. Ya, tapi Opo di situ harus berbagi. Akhlak itu ketika kita mampu berbagi kepada orang pelit. Kepada orang yang suka ngirim makanan tetangga, dia suka ngasih, kirim. Nggak gitu. Boro-boro dia ngasih, kirim. Kalau perlu satu panci gede tuh kirim sop ke si dia. Ya, karena walaupun dia tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Ya, kata Nabi apa? Mampu memberi kepada orang yang pelit. Luar biasa, itu jihad bagi kita itu. Menyambung silaturahim orang yang memutus silaturahim. Saya yakin di sini nggak ada yang bisa atau belum mempraktekannya, karena dia pikir, ya itu bukan termasuk akhlak gitu loh. Mampu menjaga tali silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim, memaafkan orang yang zalim, yang mendolimi kita, memberi orang yang pelit. Dan akhlak mulia itu sifat para nabi. Jadi kalau kita mengaku umat Rasulullah, ya harus mengikuti sifat Nabi. Jangan mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi sifatnya tidak seperti sifat Nabi, yaitu berakhlak mulia. Konsekuensi dari komitmen kita mengikuti Nabi, berarti kita juga harus mengikuti akhlak beliau. Itu konsekuensinya. Konsekuensi daripada Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya ya kita harus berakhlak seperti beliau, dan bukan pilihan, itu kewajiban. Ya, jadi konsekuensi sebagai umat Nabi Muhammad ya harus berakhlak seperti beliau, bukan pilihan. Harus dan wajib berakhlak seperti beliau, karena akhlak mulia adalah sifat para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Terus apa dalil-dalil akhlak? Wajibnya berakhlak mulia dari Al-Quran dan Hadis. Kita contohkan satu-satu aja ya. Di antaranya apa? Yang lebih detail ya. Di dalam Quran misalnya, contoh buat ibu-ibu nih. Kalau ayat kurang nyinggung, kurang pas ini. Ya. Nah, yang mana yang pas buat ibu-ibu nih? Mungkin yang pas ini deh, Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 134. Ya, Allah Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabbmu dan surganya seluas langit dan bumi yang telah disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa, yang berakhlak mulia? Apa itu akhlak mulia kata Allah? Yang pertama, yang suka berinfak, berbagi, baik dalam keadaan lapang rezekinya maupun dalam keadaan sempit. Jadi dia tidak hanya nunggu kaya, dia tetap berinfak walaupun rezekinya tidak dalam keadaan baik-baik saja, dia tetap berinfak sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak ada di sini Allah mengingatkan kita, orang yang berakhlak itu dia suka berbagi. Bukan hanya di saat dia lapang rezekinya, di saat dia susah pun tetap berbagi, tapi sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi ekonominya pada saat itu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang berikutnya adalah wal kadhimin ghaidh. Dia suka menahan emosi. Mampu menahan emosi. Mampu meredam emosi. Tidak bersifat sumbuh pendek, jadi mudah meledak, mudah marah. Dia mampu menahan emosinya. Dia punya sifat marah. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, dia tidak marah. Sabar. Lagi tidur, apalah pagi-pagi tiba-tiba mbaknya perang pecah. Ada apa mbak? Pecah bu. Apa yang pecah? Ini. Ya udah, nggak apa-apa. Besok pecah lagi. Ada lagi mbak. Pecah bu. Aduh. Katanya nggak boleh marah, tapi tiap hari pecah. Ya udah deh, nggak usah marah, tapi pecat aja pembantu kita. Kenapa? Mencain mulu. Ya kan, habis gelas piring kita. Nah, jadi yang kedua adalah kata Allah Jalla wa'ala, selalu mampu menahan emosi. Kemudian apa? Wal 'afina 'anil nas. Sifat orang yang berakhlak mulia, dia mampu memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahannya, sebanyak apapun kesalahannya. Dia maafkan. Wallahi, orang yang pemaaf, dia akan tenang hatinya, akan lapang dadanya, akan khusyuk ibadahnya, sehat walafiat, dan banyak manfaat yang lain. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Tidak hanya memaafkan, kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Bahkan dia mampu berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya. Ada orang yang menyakiti dia nih, dimaafkan dan dia berbuat baik. Kalau berbuat baik sama orang yang tidak bermasalah, biasa itu. Tapi ternyata dia mampu berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya. Kepada orang yang zalim kepada dia maafkan, lalu berbuat baik. Misalnya kita dengar, oh ibu fulan ngomongin kita, jelek, membuka aib-aib kita. Ya Allah, tega bener. Bismillah, ya udah saya maafkan. Terus kirim makanan ke dia. Tidak hanya memaafkan orang yang telah menggibahi kita, bahkan kita memberinya hadiah. Dan inilah dalil tentang akhlak yang mulia di Al-Qur'anul Karim. Apa dalil hadis? Dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin yang tepat mungkin kata Nabi alaihi salam tentang seorang yang berakhlak mulia, kata Nabi, tutur kata yang baik. Wal kalimatut thayyibah sadaqah, ibadah. Nah, ini kaitannya dengan akhlak yang mulia itu terletak pada lisannya. Nabi ketika menjelaskan, dalam konteks menjelaskan akhlak mulia, beliau mengatakan wal kalimatut thayyibah, tutur kata yang baik. Jadi kita bisa melihat dari hadis ini, seorang itu akhlaknya baik atau tidak, wanita itu akhlaknya baik atau buruk, dilihat dari lisannya, dari tutur katanya. Ya. Dan dia salah satu kunci lisan itu. Salah satu kunci kebaikan akhlak. Selama seorang wanita, juga laki-laki, tidak mampu mengendalikan lisannya dengan baik, selama itu sulit memiliki akhlak yang mulia.
Jadi sebelum kita memperbaiki sifat-sifat kita yang lain, pertama yang kita lakukan adalah memperbaiki hati, kemudian lisan. Itu kunci kebaikan akhlak, hati dan lisan. Mungkin saya ingin sampaikan juga hadis yang jarang kita dengar, ya, di mana Nabi alaihissalam bersabda, engkau memiliki akhlak baik dengan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang, berbagi. Lihat kita lihat suatu hal yang membuat kita harus hadir di situ. Kita lihat ada tetangga kita yang susah, kita bantu. Yang kesulitan, kita bantu. Hadir, selalu hadir di tengah orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Kita hadir dengan apa yang kita bantu. Kata Nabi, dengan akhlak seperti itu, dia selalu hadir di tengah orang-orang yang mengalami kesulitan, di tengah orang-orang yang mengalami persoalan berat. Dia hadir di situ dengan uangnya, dengan relasinya, dengan nasihatnya, dengan pengalamannya. Apa saja dia selalu memberikan yang terbaik. Lebih baik, kata Nabi, lebih besar pahalanya daripada dia iktikaf di Masjid Nabawi, di masjidku, kata Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Jadi jangan berkecil hati kalau kita tinggal di kota, tidak tinggal di kota Rasulullah. Bayangkan kita ada lihat tetangga kita sampai nggak punya duit misalnya buat makan. Kita, ibu apa? Saya bawain sembako. Ada keluarga kita yang nggak mampu sampai nggak bisa nyekolahin anak. Udah, saya yang nanggung. Mau sekolah di mana? Pesantren saya tentukan, biar saya bayarin. Alhamdulillah, saya diberi kelebihan rezeki oleh Allah. Apa saya selalu hadir untuk bisa membantu orang yang susah. Kata Nabi alaihissalam, bahkan ketika ada orang sedih, sabar, dikasih nasihat. Kenapa ya saya sakit begini, nggak nyangka sakitnya, kata dokter begini, sabar. Allah sayang. Dengan kata-kata yang membuat dia bahagia, lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi, kata Rasulullah SAW. Dan ini hadis jarang didengar oleh kita. Kata Nabi alaihissalam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum, orang yang paling Allah cintai, yang suka bermanfaat bagi orang lain. Ahabbul amal Allah, amal yang paling Allah cintai adalah membahagiakan hati seorang muslim yang sedang mengalami sedih. Wa takshifu anhu kurba, dan membantu kesulitannya. Wa taqdi daina, membantu melunasi hutangnya. Ya, wa tatru anhu ju'an, dan membantu orang yang mengalami kesulitan ekonomi sampai kelaparan. Wa an amshiya ma'akhi, kita jalan bersama, membantu orang, ya, membantu orang yang jatuh, lalu kita bangunin kendaraan, kita singkirkan kendaraannya. Itu lebih baik daripada itikaf di masjidku, kata Rasulullah, selama sebulan. Lebih baik, lebih besar pahalanya daripada itikaf di masjidku selama 1 bulan penuh. Supaya apa di sini kita dengar? Supaya kita betul-betul menjunjung tinggi akhlak, gitu. Akhlak itu nggak main-main di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita ingin tahu sifat-sifat yang dimiliki orang yang berakhlak seperti apa. Apa sifat-sifatnya? Karakter-karakter utamanya itu apa? Yang dimiliki orang yang berakhlak mulia. Kata Nabi yang pertama, atau kata ulama, yang pertama adalah pemalu. Apalagi wanita. Yang membuat hati wanita, karena sifat dasar wanita itu malu. Ya. Kalau wanita sudah tidak punya rasa malu, maka hilang kesolehannya. Itu kunci utamanya. Dia harus punya sifat malu. Tapi malu itu harus secara syar'i. Apa itu definisi malu, kata ulama? Khulqun yab'athu ala tarki radha'il, yaitu perangai. Ini yang dikategorikan sebagai malu ibadah, yang merupakan malu bagian dari iman. Perangai yang mendorong seorang meninggalkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak pantas,
sesuatu yang haram. Kalau yang akan dilakukan baik, malu itu bukan malu yang baik. Misalnya ngaji, malu kelihatan orang ngaji, orang biasa nggak pernah ngaji, itu malu, bukan malu yang baik. Gitu. Terus kita di saat kita harus bicara, ya di tengah keluarga, karena yang tahu agama sedikit, cuma kita yang lain awam semua. Ayo ngomong, mumpung lagi kumpul keluarga, kasih mereka nasihat. Aduh malu, mau ngomong apa? Tidak boleh malu, ngomong, sampaikan nasihat indah, kata-kata mutiara yang membuat keluarga menjadi berkah pertemuannya. Kalau aduh malu saya, malu itu bukan malu yang syar'i. Malu yang syar'i adalah perangai yang mencegah kita dari perbuatan yang haram atau yang tidak pantas. Ya, tidak pantas. Misalnya, aduh saya malu berpakaian ketat, malu. Itu baru malu yang benar. Saya malu kalau apa gitu. Ketika kita punya perangai yang mencegah kita dari perbuatan yang haram dan tidak pantas, inilah malu. Nah, kalau kita punya sifat malu itu berarti kita punya akhlak yang mulia. Ya. Kemudian apa lagi? Qalilul adza. Dia mampu menjaga lisannya dari menyakiti orang dan menjaga tangannya ini. Tangan dan lisan kalau bisa kita kendalikan dengan baik. Tangan ini misalnya nulis status tentang seorang, menyinggung. Kan sering. Mungkin kita tidak menyakiti orang dengan tangan secara langsung, mukul, menampar, tidak. Tapi dengan status. Ada loh perempuan hadir nih di kajian si jantung. Sok-soknya dia datang, padahal nggak pernah datang. Saya tahu orang ini sifatnya begini, status. Lihat jahatnya tangan. Ada orang-orang yang tidak ngomong-ngomong di depan, tapi ngomongnya melalui status. Ya, ada orang yang begini. Kita lihat, oh ini saya ini. Ya, ketika kita klarifikasi, oh kan saya nggak pernah nyebut nama, gitu. Padahal kita tahu sebab terjadi masalah itu. Dan tidak sedikit orang yang ketika membicarakan orang melalui status. Tangan, lihat. Jadi sifat orang yang berakhlak mulia, dia mampu mengendalikan lisan dan tangannya dari menyakiti hati orang. Kemudian apa lagi? Sodukul lisan, qalilul kalam. Tidak banyak bicara dan selalu menjaga kejujuran. Kalau ada ibu-ibu, wah ini mah akhlaknya nggak baik ini. Lah kan saya cuma ngomelin sama anak, Ustaz. Ngomelin kan wajar. Iya bu. Karena kunci untuk bisa berakhlak mulia tidak boleh banyak ngomong. Kalau orang banyak ngomel, susah berakhlak mulia. Mau jadi istri yang baik, kurangi ngomongnya. Mau jadi wanita, ibu yang soleha, kurangi omelannya. Tidak banyak bicara. Misal nih, sering ibu-ibu tuh ngomelin anak itu. Misalnya dari semalam dia tidak nyiapkan buku pelajarannya, ya namanya anak-anak kan. Sampai pagi, ibu mana ininya buku ininya, aduh ini. Makanya dari semalam om ini disiapin bukunya, bukunya. Ntar dia ke dapur bikin lagi masak. Makanya orang mah disiapin begini, ngapain aja semalam? Padahal sekali udah cukup nyampe. Maksudnya udah paham anak itu. Bukannya dibantu malah ngomel. Ibu nggak ketemu bukunya di mana? Aduh, pagi-pagi udah tinggal berangkat aja. Akhirnya dia turun. Makanya dia 3 kali tuh. Makanya dari semalam jangan kalau udah tahu besok sekolah, jangan main-main, tapi siapin bukunya. Orang yang banyak bicara sulit berakhlak mulia. Tapi ada Ustaz, ibu ada teman saya kalem, nggak pernah ngomong. Diem. Suruh ngomong diem, itu sakit dong. Ya nggak bisa lah, harus ngomong. Masa nggak ngomong? Di saat dia harus bicara. Kalau dia di saat harus bicara nggak bicara, namanya sakit. Ada kelainan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau butuh sebenarnya tidak boleh ngomong di Malaysia. Waktu saya ngisi di Malaysia, Ustadz hindari kata butuh. Apa itu butuh? Kemaluan. Oh, makanya, memerlukan. Sementara saya lebih sering mengatakan kata butuh. Nah, tak boleh loh Ustadz. Macam mana tak boleh, kata dia.
butuh itu kemaluan. Astagfirullahaladzim. Ya, saya ngisi di Malaysia, di Kuala Lumpur waktu itu. Macam mana kata dia butuh itu? Tak boleh lah. Saya bilang, inilah, saya mungkin nggak bisa ngisi lagi. Kenapa? Kalau saya ngisi di Malaysia, pulang saya keseleo lisan saya. Setiap pulang saya harus dipijit lidah saya. Sulit ya ngomongnya, aduh luar biasa. Jadi itu. Jadi jangan kata butuh, tapi memerlukan. Jadi jujur, tidak banyak bicara. Ingat ya, punya sifat malu. Apa itu malu? Perangai yang menjaga kita perbuatan haram dan tidak pantas. Ya, tidak pernah menyakiti orang dengan lisan dan dengan tangannya. Kemudian jujur dan tidak banyak bicara. Kemudian qalil fudul. Orangnya nggak kepo. Jadi sok tahu gitu, kepo sama orang. Kemarin kemana? Kemarin saya lihat statusnya jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Ngapain aja? Kalau tidak berkaitan dengan amal, jangan pernah kepo. Saya yakin di sini yang hadir tidak kepoan orangnya. Ya, maksudnya tidak sedikit. Ya. Apa yang membuat kita perlu cari tahu? Misal, boleh dong saya tahu, tempatnya bagus tuh, villa di mana? Boleh. Tapi lebih dari itu, di situ ngapain aja? Bikin acara apa? Lah bukan urusan kita, ngapain nanya? Tanya sesuai dengan kebutuhan. Lagi butuh lagi tuh. Sesuai dengan hajat kita. Apa yang kita perlukan ditanya. Mungkin kita nggak tahu tempat wisata itu bagus. Atau yang memperbaiki amal. Selebihnya, jangan ditanya. Orang yang kepo sulit berakhlak mulia. Kathirul fudul namanya. Kalau orang Arab bilang fuduli, dia orangnya sok tahu. Aib. Seorang orang Arab tuh ketika dia mau keluar dari rumah bilang, Masya Allah, Assalamualaikum. Apa kabar? Mau kemana? Nggak boleh, aib. Nanya mau kemana? Nggak boleh. Berarti Anda sok tahu. Kalau kita kan sampai ke situ detail. Mau kemana? Gitu loh. Itu nggak boleh. Jadi setiap orang punya tradisi masing-masing. Dan kita manusia harus pandai beradaptasi. Ya, menyesuaikan diri. Kemudian apa lagi? Orang yang berakhlak sifatnya itu ya, baik, tawadhu, sabar, selalu menerima, tidak banyak mengeluh. Ini penting, tidak banyak mengeluh. Syakur. Seorang yang berakhlak itu baik, ya, tawadhu, sabar, tidak banyak mengeluh, lembut, tidak kaku, ghairu jaf, tidak kaku. Kemudian afif, selalu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Afif itu menjaga kehormatan. Tidak diumbar gitu. Auratnya, betul-betul dia jaga auratnya dengan baik. Kemudian secara spesifik orang yang berakhlak mulia, kata Nabi alaihissalam, ya, al-mu'min laisa bil'an, tidak suka mencaci maki orang. Mencaci, berkata kotor. Sebenarnya tadi udah masuk itu, menjaga lisan tadi. Ya. Tidak suka mengadu domba, ghibah. Nah, ini. Jadi kalau kita kerap hadir di majelis ghibah, atau kita nggak ngomong tapi kita nimbrung ikut, maka itu membuat kita sulit berakhlak mulia. Selama kita sebagai seorang muslim dan muslimah masih nyaman dengan ghibah, ketika ada orang ngomongin orang lain, aibnya, kekurangannya, kita masih menikmati, maka kita sulit berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia itu, dia tidak suka ghibah. Dia suka menutup aib orang, bukan malah suka mengetahui. Apalagi mencari tahu aib orang, dia tidak suka mencari tahu aib orang. Karena bagi dia, aib dia jauh lebih banyak. Ngapain kita ngurusin urusan orang? Ngapain kita mengetahui aib orang?
Aib saya jauh lebih banyak yang harus kita perbaiki. Ya. Kemudian tidak terburu-buru, tidak gerasa gerusu, tidak tergesa-gesa apapun, ayo cepat, ayo ini enggak. Selalu dipertimbangkan, istikharah. Kalau sifatnya duniawi, dia tidak terburu-buru. Beda kalau akhirat, harus fastabiqul khairat. Gitu. Haji, udah daftar. Udah, ntar dulu, saya pertimbangkan haji, daftar apa enggak. Udah ngapain? Daftar aja harus antri kok. Kalau furoda, Allahu Akbar. Seharga mobil itu kalau furoda. Ya. Kita mau daftar plus aja, antri. Jakarta bisa 5 tahun lebih. Gak usah istikharah. Kalau untuk baik, akhirat, ibadah, tidak usah mikir. Nggak usah dipertimbangkan. Untuk urusan dunia, pertimbangkan. Ini ada jual rumah di daerah Cijantung nih. Di daerah tempat daerahnya bagus. Dibeli apa enggak? Ayo Pak, ada duit, mumpung kita beli. Sebentar. Pertimbangkan dulu apa pertimbangannya. Maslahatannya apa. Istikharah. Ada 2 hal yang harus dijaga oleh setiap muslim. Apa yang pertama? Selalu istikharah dalam memutuskan urusan dunia. Istikharah. Yang kedua, selalu berkonsultasi kepada orang yang berpengalaman. Tidak boleh seorang muslim terlepas dari 2 ini. Ketika ingin memutuskan suatu perkara duniawi, membeli mobil, membeli rumah, membeli kontrakan, apapun tentang jodoh, tentang pendidikan, konsultasi. Oh itu kampus itu bagus apa enggak ya? Tanya. Mungkin ada alumni di situ. Oh bagus, gini-gini. Sekarang gimana? Siapa rektornya? Kemudian siapa dosennya? Begini-gini. Oh bagaimana? Cari tahu, konsultasi. Kata ulama, ya. Ma khaba man istasyar wa ma nadi man istasyar. Tidak akan merugi orang yang sering berkonsultasi dan tidak akan menyesal orang yang suka beristikharah. Orang yang suka menyesal atas keputusannya karena dia tidak konsultasi. Orang yang menyesal dengan keputusannya karena dia tidak beristikharah, minta pilihan terbaik kepada Allah. Untuk urusan dunia, dalam mengambil keputusan dunia harus memenuhi 2 unsur, bertanya, berkonsultasi dan istikharah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian apa? Sifat orang yang berakhlak mulia. Ya. Mencintai siapapun, menyayangi siapapun selalu karena Allah. Dan ini yang perlu dijelaskan. Karena banyak orang tidak mengerti al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz menjelaskan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena salah satu sunnah Nabi adalah kita ngomong ke teman kita, sahabat kita, saya cinta kamu karena Allah. Tapi banyak yang ngerti, cuma ngomong doang. Kita mengucapkannya tapi tidak mengerti maknanya apa itu. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Sa'ad bin Mu'adz menjelaskan, cinta karena Allah atau benci karena Allah yaitu alla yazida bil bir wa la yanqusa bil jafa. Cinta karena Allah artinya tidak bertambah rasa cinta kita kepada orang yang kita cintai karena kebaikannya. Dan tidak berkurang rasa cinta kita kepada orang yang kita cintai karena kejelekan dan kekurangannya. Jadi kita tidak melihat kebaikannya, tidak melihat kejelekan, yang kita lihat adalah perintah Allah. Itu namanya cinta karena Allah. Bisa dipahami? Misalnya gini, mencintai suami karena Allah. Bagaimana menerapkan itu, teori itu? Jangan lihat kebaikan suami yang membuat seorang istri menyayanginya, mencintainya. Juga jangan menjadi benci karena kekurangan dia, karena kejelekan dia. Dia suami yang baik, dia suami yang bertanggung jawab, dia suami, makanya saya sayang. Itu namanya bukan cinta karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah semata-mata cinta kita kepada orang yang kita cintai, benci kita
karena perintah Allah. Jadi kita nggak lihat kebaikan dia, kekurangan dia. Yang kita lihat perintah Allah untuk mencintai suami, sami'na wa ta'ana ya Allah. Itu artinya cinta karena Allah, yaitu karena perintah Allah. Dan inilah yang membuat kita mampu memaafkan, mampu menjaga hubungan, ya, dengan pasang surutnya hubungan. Kenapa? Karena saya mencintai dia bukan karena kebaikannya. Dan seringkali persahabatan di kalangan wanita itu berakhir tragis. Tadinya deket banget, setelah ada masalah besar tidak saling tegur sapa, bahkan seolah-olah tidak pernah kenal sama sekali. Kenapa? Karena persahabatan bukan karena Allah. Kita tanya, kenapa Mbak nggak ini, Ustadz, maaf ya, saya tuh kurang apa sama dia, ya, sampai maaf nih, saya sampai tidur bareng, makan bareng sama dia. Dari dulu kita ngekos, dari kita susah, sampai sekarang masih udah rumah tangga. Kok dia melakukan kesalahan yang fatal bagi saya? Fatal itu, sangat fatal sekali. Kesalahannya apa Mbak? Dia WA suami saya, bahkan dengan batasan yang udah di luar wajar. Dia WA, padahal saya bilang, kamu boleh ya melakukan apapun, tapi jangan seolah-olah suami kamu itu suami saya, suami kamu gitu loh. Beda lah, dari orang ke orang beda-beda batas-batasannya. Tapi bagi dia ini si perempuan, jangan coba menghubungi, bagi dia aib gitu lah. Dia WA. Sejak itu sakit hati dia. Kamu nikam saya dari belakang. Akhirnya apa? Putus. Kita bilang apa? Berarti Anda mencintai sahabat bukan karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, nggak lihat kejelekan dia, tapi lihat Allah. Oh dia muslim, ya tetap dijaga hubungan. Kalau dia salah, nasihatin. Orang kan tidak lepas dari salah. Jangan diputus. Orang Islam itu tidak mudah memutus tali silaturahim. Ya. Teman 1000 itu luar biasa. Ya, tidak mudah. Tapi besar sekali kalau kita punya musuh satu. Makanya kita harus jaga. Mencari teman itu harus betul-betul menjadi prinsip kita, bukan mencari musuh. Karena tidak semua orang keluarga kita. Tapi kalau kita baik sama semua orang, kita banyak teman, banyak bantu kita. Bagaimana bagi kita penting teman itu, bagi kita besar musuh itu, ketika kita selalu menjaga tali silaturahim. Bagaimana caranya tetap menjaga tali silaturahim? Karena tidak semua orang baik. Mencintai siapapun karena Allah. Itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah pertanyaannya, bagaimana Ustadz saya bisa menjadi wanita yang berakhlak mulia? Tadi sudah jelaskan, jaga lisan, jaga hati. Apa indikasinya? Tutur kata yang baik. Udah, kuncinya di situ. Jaga lisan, ya. Bagaimana menjaga lisan? Bagaimana? Saya lebih spesifik lagi. Bagaimana kita bisa mengendalikan lisan? Allah memberikan solusi. Orang yang suka mengumbar lisannya, maka solusinya adalah banyak membaca Al-Quran. Karena orang yang banyak bicara itu tidak sefrekuensi dengan orang yang banyak baca Quran. Ketika dia suka membaca Al-Quran, maka Allah akan kurangi sedikit demi sedikit, ya kan, ketidakmampuan dia mengontrol lisan. Tapi dengan Quran, dia bisa baca Quran, menghatam Quran, maka semangat energi dia untuk mengumbar lisan itu berkurang otomatis. Sama dengan musik dan Al-Quran. Karena Al-Quran dan musik tidak satu frekuensi. Orang yang suka Al-Quran pasti tidak suka musik. Seperti kata Ibnu Qayyim, minyak dan air. Tapi kalau dia mengaku suka Al-Quran, tapi suka musik, dipertanyakan. Berarti baca Qurannya hanya lafaz saja. Tidak ada tadabbur, tidak ada penghayatan. Kalau dia sudah sampai menghayati Al-Quran, pasti dia tidak nyaman dengan musik. Seindah apapun liriknya, sebagus apapun alat musik yang mengiringnya, tidak akan pernah. Tidak akan bersatu dalam satu hati, musik dan Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim, Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu Al-Qurannya Allah.
Adapun musik, Al-Qur'annya syaitan. Itu senjata iblis untuk menghancurkan Al-Qur'an melalui musik. Makanya kalau ada yang menghalalkan musik, sayang. Ya. Karena jelas sekali bahwa musik apapun jenisnya, apapun alirannya, dia adalah Al-Qur'annya syaitan. Yang tujuannya dihadirkan oleh syaitan untuk menyingkirkan Al-Qur'an dari hati kaum muslimin. Karena kalau sudah dekat dengan Al-Qur'an, berarti dekat dari petunjuk. Kalau sudah dekat dengan petunjuk, berarti dia dekat dengan Allah. Kalau dia sudah kehilangan petunjuk, berarti dia sudah kehilangan Allah. Dan kalau sudah kehilangan Allah, maka tidak ada gantinya. Ini pentingnya. Kemudian, yang harus kita perhatikan tentang bahwa kalau ingin berakhlak kita harus mampu mengendalikan lisan kita. Harus mampu mengendalikan lisan, itu utama. Cara mengendalikan lisan, banyak baca Quran. Dipaksa kalau memang belum nyaman. Wajibkan, haruskan setiap hari baca Quran. Setiap hari, terserah mau pilih pagi, waktu duha boleh, ba'da subuh maksudnya, atau waktu duha, atau menjelang tidur siang, atau ba'da asar. Insya Allah lambat laun lisan kita semakin terkendali. Terus bagaimana membuat hati ini baik sehingga akhlak kita baik? Jangan suka dendam sama orang, suka memaafkan. Karena itu cara untuk, lihat kata Nabi alaihissalam, lihat, memaafkan itu besar loh. Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi Allah dan Rasulnya besar sekali. Saya ingat betul dalam sebuah hadis, di mana Nabi alaihissalam ketika berkumpul dengan sahabatnya di Masjid Nabawi, beliau mengatakan, nanti dari pintu itu, dia tunjuk salah satu pintu Masjid Nabawi, akan masuk orang yang menjadi penghuni surga, menjadi calon penghuni surga. Para sahabat yang berkumpul dengan Nabi pada saat itu menyangka bahwa itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, ya, petinggi yang sahabat yang mereka hormati gitu. Ternyata masuk dari pintu orang biasa, sahabat yang tidak mereka kenal, sahabat biasa. Kalau mau tambah biasa banget gitu. Masuk. Lah, ini siapa ini? Kok Nabi sampai mengatakan dia adalah calon penghuni surga? Setelah selesai majelis, bubar majelis bersama Rasul, Abdullah bin Umar melacak dan ingin mencari tahu apa yang menyebabkan sahabat biasa itu sampai dijamin surga oleh Nabi SAW. Dikejar. Oh, rumahnya di sini. Kan nggak bisa tahu dia sifatnya apa, amal khususnya apa. Kalau hanya sebentar bertemu, makanya Abdullah Umar izin, ya, saudaraku, mohon izin saya boleh bertamu, bermalam. Oh, silakan. Pintu rumah saya terbuka, silakan, kata dia. Orang itu tanpa ada rasa curiga. Sahabat adalah orang-orang yang selalu berbaik sangka. Kenapa kok tiba-tiba rumah saya mau didatangi, dikunjungi, kemudian bermalam lagi? Kenapa harus bermalam? Karena supaya tahu, orang itu bisa ketahuan selama 3 hari. Untuk mengetahui sifat asli seorang, ajak dia safar selama 3 hari. Karena kalau tidak dengan safar, orang bisa pura-pura. Ajak dia safar dan bermuamalah dengan dia selama 3 hari. Ketahuan 3 hari itu. Karena kalau sepintas kita nggak tahu sifat dia. Tapi yang paling bisa membuat kita terbantu mengetahui sifat asli orang dari safar. Makanya safar itu artinya memperlihatkan. Asfaro. Dari kata safar, ya. Yaitu dari kata memperlihatkan. Jadi safar itu adalah suatu proses atau peristiwa yang memperlihatkan sifat asli seseorang. Misalnya dia sifatnya suka ngeluh, ya kan, orangnya egois, ketahuan di safar. Tuh, tiba kemana dia? Oh, dia beli makanan sendiri, nggak ngajak-ngajak. Ya kan? Oh, dia ini sendiri, nggak ngajak-ngajak. Egois. Dan paling fatal itu kalau dalam safar, egois itu. Jangan pernah safar bersama orang yang egois. Tidak nikmat safar. Ya, bahkan bikin repot. Padahal dalam masalah safar harus ada kebersamaan. Nah, akhirnya Abdullah Umar malam, 2 malam, dia bingung. Orang ini nggak tahajudnya, nggak rajin. Puasa? Anda puasa? Oh enggak, saya nggak pernah puasa sunnah, kata dia.
Allah. Nggak pernah puasa sunnah. Dia lihat, dia kalau dia pergi ke pasar, orang itu ada orang yang suka harus dibantu, nggak dibantu juga, sedekahnya biasa aja. Kok bisa ya dia dikatakan Nabi akan menghuni surga setelah 3 hari? Nah, ini dalil. Bertamu itu paling lama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, 3 malam, namanya nggak tahu diri, kebablasan. Ada batasan. Ya, kalau ada orang numpang itu numpang kasih. Tapi kalau sudah 3 malam, kata Nabi, bertamu itu dibatasi selama 3 malam. Dan Allah Umar udah tahu batasan itu. Dia tanya 3 malam, paginya dia izin, saya mohon izin, saya selama 3 hari bermalam, terima kasih, jazakallah khairah. Tapi terus terang saya ingin menyampaikan kenapa saya harus bermalam dan tinggal di rumah Anda selama sekian hari. Karena saya ada maksud. Apa maksudnya? Karena saya duduk di majlis Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW berkata bahwa kamu akan menjadi penghuni surga. Subhanallah, yang benar, betul, wallah. Saya dengar dan banyak sahabat yang mendengar. Selama 3 malam saya teliti, saya lacak, saya perhatikan. Nggak ada tuh amal kamu istimewa, bahkan maaf nih, saya lebih baik dari kamu. Puasa iya, salat tahajud iya, tapi engkau tahajud enggak, salat sunnah enggak, puasa sunnah enggak, biasa aja. Kok bisa? Nabi mengatakan bahwa kamu akan menghuni surga. Dia bilang apa? Ah, masa sih? Perasaan saya, amalan saya biasa-biasa saja. Saya ada kelebihan seperti apa yang Anda sampaikan. Anda lihat kan? Selama 3 hari kita bersama. Dan ini dalil. Orang yang ikhlas itu, dia tidak pernah mengingat kebaikan. Dia lebih sering mengingat keburukan dan kekurangannya. Dia lupa tuh, dia bantu orang, bangun masjid yang miliaran, dia lupa. Itu orang baik, orang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu, dia kerap lupa akan kebaikan dia. Lebih cenderung mengingat kekurangan dan kejelekannya. Itu ikhlas. Makanya dia bingung. Padahal itu kebaikan yang luar biasa sampai mengantarkan dia ke surga. Tapi dia nggak sadar kalau itu perbuatan baik yang Abdullah Umar dan sahabat belum melakukannya. Lalu apa kata orang itu? Saya justru bingung. Tapi tolong, saya nggak mau pulang sampai saya dapat rahasia yang kamu dapat. Apa rahasia dapurnya itu apa? Sampai Nabi mengatakan kamu akan menghuni surga. Apa ya? Lihat. Dicoba untuk diingat-ingat. Apa ya? Padahal kamu tahu sendiri, saya nggak ada keistimewaan, amalan istimewa. Nggak, saya nggak mau pulang sampai saya dapat amalan istimewa kamu yang jarang kami lakukan. Akhirnya, mungkin ini ya, mungkin, mudah-mudahan ini tidak salah. Dan memang mungkin ini jarang dilakukan oleh orang. Saya, kata beliau, sebelum saya tidur, hari itu saya kumpulkan tuh orang-orang yang menyakiti saya. Oh, fulan tadi menghina saya 1. Oh, ini tadi dia memfitnah saya 2. Diingat semua, disebut sama dia. Diingat pada saat itu pada waktu tidur. Lalu setelah dia mengumpulkan semua kezaliman orang terhadap diri dia, lalu dia bilang, ya Allah, saya maafkan semua kesalahan orang itu, ya Allah. Saya maafkan semua kesalahan orang itu. Jadi saya tidak rela kesalahan orang saya simpan berhari-hari. Jadi per hari kezaliman orang dimaafkan, per hari. Jadi jangan biarkan saya tidur, saya menyimpan dendam sama orang dan kebencian, ya Allah. Gara-gara itu dia dikasih surga oleh Allah, para jamaah. Ini dalil bahwa orang yang berakhlak itu hatinya memaafkan, nggak pernah nyimpen. Tidak dendam, tidak benci. Apalagi sama suami, nggak ngomong berhari-hari. Kesel boleh, tapi juga harus dibicarakan. Karena rumah tangga itu kan komunikasi. Kalau ingin bertahan, ya harus komunikasi. Ya, dan harus ingat, kata Nabi, tidak ada komunikasi dalam rumah tangga atau dalam hal yang lain atau dengan siapapun, tidak boleh dalam urusan dunia tidak ada komunikasi lebih dari 3 hari, nggak boleh. Harus 3 hari bicara. Ya, itu. Nah, akhir dari pertemuan kita adalah setelah kita mengetahui bahwa kunci akhlak mulia adalah lisan yang mampu terjaga dengan baik, bertutur kata yang baik. Kalau tidak ada manfaatnya, jangan bicara. Ya. Kemudian juga hati yang baik, yaitu yang suka memaafkan. Maka terakhir, ikhtiar yang merupakan ikhtiar pamungkas kita adalah
berdoa seperti doa Nabi alaihissalam. Ingat, akhlak mulia itu anugerah dari Allah. Orang beragama kuat, orang dari keluarga kiai, keluarga pesantren, nggak jamin berakhlak mulia, nggak jamin. Seorang bergelar doktor, profesor doktor dalam bidang agama, tidak menjamin dia berakhlak mulia. Seorang yang hafal Quran, seorang dai, ustadz juga tidak menjamin berakhlak mulia. Karena akhlak mulia itu anugerah dari Allah. Allah berikan kepada sebagian hambanya yang Allah cintai. Sehingga kita harus jemput rahmat Allah. Kita harus jemput rahmat Allah sehingga Allah memberi kita akhlak. Ingat, Nabi berakhlak mulia bukan karena beliau seorang Nabi. Bukan. Nabi berakhlak mulia sampai Allah puji kemuliaan akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau dipuji oleh Allah sebagai orang yang berakhlak mulia. Karena Allah menganugerahkan beliau akhlak yang mulia. Itu anugerah. Dari mana bahwa akhlak mulia itu anugerah? Lihat salah satu doa Nabi, dan ini harus kita hafal doa ini, yaitu doa Nabi alaihissalam, Allahumma hdini, ya, Allahumma hdini, hadis riwayat Muslim, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyiha illa ant. Ini dalil atau doa yang Nabi sering baca agar akhlak beliau semakin mulia. Apalagi kita. Apa terjemahnya? Salah satu doa Nabi dalam hadis riwayat Muslim, di mana beliau sering berdoa kepada Allah gini, ya Allah, tunjukkan aku, bimbinglah aku kepada akhlak yang mulia. Lihat, Nabi minta dibimbing. Ihdini li ahsan akhlak, bimbinglah aku kepada akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang mampu membimbingku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang mulia. Sungguh tidak ada yang mampu membimbing kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Ya Allah, jauhkan diriku dari keburukan akhlak. Sungguh tidak ada yang mampu menjauhkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini doa pamungkas kalau kita ingin berakhlak mulia. Kalau kita ingin dianugerahkan oleh Allah anugerah yang khusus, itu berdoa seperti doa Nabi ini. Doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang mulia. Sungguh tidak ada yang mampu membimbing kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Ya Allah, jauhkan diriku dari akhlak yang buruk atau keburukan akhlak. Sungguh tidak ada yang mampu menghindariku atau menjauhkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Dihafal doa ini, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, dibaca, dihafal. Karena yang membuat kita hafal karena sering dibaca, karena sering diamalkan. Jadi salah satu cara menjaga ilmu adalah mengamalkannya. Saya kira itulah doa pilihan, doa terbaik, karena mencakup minta akhlak yang baik, dibimbing kepada Allah, minta kepada Allah bimbing akhlak yang baik, kemudian minta kepada Allah dijauhkan dari akhlak yang buruk. Itu sudah lengkap sudah. Ya, istilahnya ini adalah doa yang doa yang lengkap lah ya, doa yang komprehensif dia. Makanya setiap muslim kalau ingin berakhlak mulia, terakhir dengan doa adalah menghafal dan mengamalkan doa ini. Saya kira dari apa yang saya paparkan jelas bisa disimpulkan bahwa wanita yang baik akhlaknya adalah yang baik hati dan lisannya, yang baik hatinya, yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Karena Nabi mengatakan apa? Wa'fu amman dhalamak, maafkan orang yang mendolimimu. Itu berkaitan dengan hati. Kemudian wanita yang berakhlak mulia adalah yang mampu menjaga lisannya. Karena Nabi menyebutkan akhlak baik itu lisan atau tutur kata yang baik. Wal kalimatu thayyibatu hiya shadaqah. Tutur kata yang baik adalah ibadah.
Jadi kalau wanita belum mampu memaafkan, suka menyimpan dendam, kebencian, tidak bisa mengendalikan lisan, jangan bermimpi memiliki akhlak yang mulia. Nggak cukup hanya doa, tapi ikhtiar juga harus. Selain doa, mampu menjaga lisan, mampu memastikan atau menghadirkan hati yang memiliki kehebatan, ya, yaitu mampu memaafkan kesalahan orang yang mendoliminya sebesar apapun dan sebanyak apapun. Demikian yang bisa sampaikan kajian kita tentang akhlak seorang wanita terletak pada lisan dan hatinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Saya beri kesempatan karena memang kajian ini kita akan langsung masuk ke YouTube, ya, di-upload langsung. Jadi saya buka kesempatan bagi jamaah untuk bertanya, apakah berkaitan materi boleh atau di luar boleh, karena ini akan kita hadirkan sebagai video singkat kita. Ya, ada yang bertanya? Silahkan. Ada yang kurang jelas dari materi kita, atau ada yang mau curhat mungkin tentang rumah tangga, boleh juga. Ingat, jangan malu bertanya. Ya, silakan. Kalau menjaga lisan pada orang lain itu mudah gitu, tapi untuk suami sama anak-anak ini susah. Gimana caranya ya Ustaz? Iya. Yang kita berpikir kalau suami dan anak-anak kita tuh mudah memaafkan kita gitu. Iya, iya. Apa yang Ibu keluhkan juga saya keluhkan, Bu, sebetulnya. Sama orang pura-pura baik, apa kabar, sehat. Kalau kesel, kesel, tapi ditahan. Kalau sama anak lepas sudah. Jadi kita lisannya dol kayaknya. Nggak ada kontrolnya udah. Ya kan? Tapi kalau suami dol juga, janganlah. Karena dia surganya wanita kan. Begini. Ini semua karena kita kurang mencintai Allah. Jadi ketika kita kurang mencintai Allah, lebih mencintai dunia, maka akhirnya apa? Kita tidak menganggap besar apa yang Allah anggap besar. Misalnya gini, kalau orang sudah mencintai Allah, Allah itu menganggap besar kalau seandainya Allah bilang gini, fala taqul lahum uff, sama orang tua kamu jangan bilang ah gitu. Itu orang tua loh. Nak, ini apa sih Bu? Sabar, kenapa? Ah gitu, itu besar bagi Allah. Kalau sama orang tua tidak boleh mengatakan apalagi sama suami. Tidak boleh. Budak. Itu aib itu. Mungkin suami bisa nerima, bisa juga nggak nerima. Tapi gimana ya? Masa mau saya ganti istri saya begini? Dia paling tidak dia simpan, dia sabar. Disabar-sabarin. Memang kita tahu bahwa dia nerima. Mungkin saya simpulkan, laki-laki itu, suami itu sabar, menerima. Ya udahlah, satu paket dia. Dengan kelebihan dia, dengan kekurangan dia juga. Jadi sebetulnya suami itu bukan tidak menerima loh. Kan kita tidak tahu hati dia. Mungkin sabar karena melihat anak-anak, dia menjaga keutuhan rumah tangga, dia sabar-sabarin. Tapi kalau mau doa, ya Allah, saya boleh ganti, minta ganti ya Allah. Dan ingat, setiap kali wanita di dunia menyakiti laki-laki soleh, bidadari marah. Marah bidadari. Jangan kamu sakiti calon suamiku di surga. Tapi kalau ibu yang diomelin sama suami, saya nggak tahu ada yang marah apa enggak. Ya adalah, berarti laki-laki di sana, bidadara. Ya, ada bidadara. Jadi kalau tidak mampu menghormati dia, lepas saja. Insya Allah bidadari sudah nunggu di sana nanti. Jadi balik lagi, faktornya karena kita kurang mencintai Allah. Saya tuh menganalisis, Bu. Kenapa ya kok perempuan biasa ngomelin suami gitu. Nggak maksimal memuliakan suami. Kalau ada bapaknya misalnya, dia panggil Kak, iya Pak. Kalau telepon, gimana Pak, gini. Bapak itu ngomongnya sopan banget. Tapi suami, kamu sih, makanya begini, makanya begini.
kok bisa ngomong sama bapaknya tuh kayaknya penuh dengan adab, betul-betul, tapi sama suami, ya Allah, kenapa bisa? Karena hatinya kurang mencintai Allah. Allah itu menganggap besar, suami itu lebih besar di mata Allah daripada bapak loh. Makanya orang atau wanita soleha, dia tidak diragukan atau diragukan kesolehannya selama dia lebih memuliakan bapaknya daripada suaminya. Diragukan imannya, dipertanyakan kesolehannya selama ia lebih memuliakan bapak kandungnya daripada suaminya. Karena jelas Nabi mengatakan surgamu itu suamimu. Kenapa? Perintah Allah. Ini perintah Allah, gimana dong? Jadi kuncinya di hati, susah bu. Mau dipaksa, mau dimarahin, kalau belum cinta Allah, ya Ustaz, orang tiap hari ketemu pakai bahasa basi lagi, gimana, apa sayang, yang lama-lama peyang begitu. Jadi bahasa basi itu awal-awal, makanya kita penuh dengan romantisme segala macam, itu kan awal-awal. Ketika suami pulang kerja, ditelepon, bang udah di mana mas? Di jalan. Udah makan belum? Udah makan duluan nanti kan. Enggak, saya makan nanti kalau abang udah datang. Nggak bisa, kita makan bersama. Itu awal-awal. Berikutnya ada nyampe sakit perut, udah makan diri. Apa-apa diurusin gitu loh. Kenapa kehangatan berkurang? Karena kita cinta kepada suami, kepada pasangan, bukan karena Allah. Kalau cinta kita kepada siapapun, apalagi pasangan, karena Allah, karena perintah Allah, tidak ada perubahan. Saya cinta dia ketika belum punya anak. Saya cinta dia karena perintah Allah ketika baru punya anak satu. Saya cinta dia karena perintah Allah ketika punya anak masih kecil-kecil. Saya cinta dia karena perintah Allah karena ketika anak sudah mulai besar. Saya cinta dia karena perintah Allah. Jadi gak lihat kekurangannya, kebaikannya, karena Allah. Tidak luntur, tidak bergeser. Itu. Jadi ketika ingin menyayangi suami, lihat Allah. Ya Allah, apa yang kau perintahkan? Tutur kata kamu baik. Baik ya Allah. Mas, lihat kata seorang istri tabi'in. Kami, karena mencintai suami karena perintah Allah, kalau kami bicara dengan suami, seperti bicara dengan seorang raja. Saya ulangi ya. Nahnu kunna idza takallamna ma'azwajina kama natakallam ma'al muluk. Kami ketika mencintai suami karena perintah Allah, sehingga kami ketika berbicara dengan suami kami seperti kami berbicara dengan seorang raja, seperti kami berbicara dengan kepala negara. Bisa nggak ibu ngomelin suami atau ngomelin Pak Jokowi misalnya? Jokowi, Jok gitu. Hati-hati ya Pak Presiden. Orang mendekat aja didorong sama pas pampres loh. Nggak bisa ngomong. Wow. Siapa yang mau protes, pasti didorong, ditangkap. Betul-betul harus tutur katanya baik, sikapnya baik. Itulah makanya wanita dulu berkah. Kunci keberkahannya gak usah nyari-nyari di mana-mana, di suami keberkahan itu. Ambil hatinya karena perintah Allah, bukan karena duitnya, bukan karena tampannya. Kemarin saya dikasih pelajaran penting dari dosen saya, Profesor Dr. Ahmad Taib. Dalam rumah tangga itu, kata beliau, kuncinya 4. Mau bu, mau tahu? Bayar. Ya, kalau 4 yang dijaga, insya Allah rumah tangga sakinah, kata dia. Cintai pasanganmu dengan mata. Maksudnya, dengan mata itu apa? Artinya menerima pasangan itu secara utuh, jangan hanya kebaikannya aja. Bukan hanya cantiknya, karena dia akan menjadi tidak cantik, atau ada yang lebih cantik di luar sana, ada yang lebih tampan, ada yang lebih kaya. Jadi menerima seutuhnya, kurangnya dan kelebihannya. Itu dengan mata maksudnya, secara physically. Yang kedua, cintai pasanganmu, ya. Cintai pasanganmu dengan kasih sayang. Artinya apa? Orang yang menjadi pasangan hidup kita itu harus lebih kita perhatikan daripada orang lain. Bukan orang dikasih, ditraktir, tapi sama pasangan itu pelit, sama orang senyum, lembut, tapi sama pasangan galak. Cintai. Jadi semua kebaikan kita harus kita berikan lebih dahulu kepada pasangan hidup. Itu yang Nabi katakan, khairukum li ahli. Kalau ada kebaikan yang kamu miliki, maka berikan itu terlebih dahulu kepada
keluargamu. Jadi cintailah dengan hatimu, jadi sakinah, sayang. Kalau sayang itu artinya setia. Ya kan, di saat orang tidak berdaya, suami betul-betul dirawat, itu namanya sayang dengan hati itu. Bukan hanya di saat dia di atas, ketika dia sakit, ngerawatnya juga setengah hati. Ketika dia nganggur, muamalahnya juga nganggur. Melayani juga setengah hati, nggak boleh. Cintai pasanganmu dengan hati, artinya baik dalam keadaan susah, senang, tetap setia, itu dengan hati. Kemudian yang ketiga, ya, cintai pasanganmu, ya, cintai pasanganmu dengan saling menjaga, menjaga aib. Jangan pernah mengumbar tuh, jangan pernah cerita kekurangan suami, kekurangan istri, jaga itu, ya, menjaga secara fisik, menjaga secara aurat, dijaga, tidak boleh cerita bahkan kepada orang tua, gak boleh aib. Kalau ada seorang istri sampai cerita ke orang tuanya, "Ma, suami begini, aib, musibah itu. Gak bakalan langgeng dia. Akhirnya apa? Terjadi banyak intervensi keluarga karena dia suka cerita kepada orang tuanya. Ya. Yang terakhir, cintai pasanganmu dengan saling membantu. Jadi jangan egois. Urusan dapur, urusan kamu. Nggak bisa begitu. Saling membantu. Bahkan suami turun tangan. Bantu nyapu, bantu ngepel, bantu nyuci piring, bantu masak. Jadi 4. Cintai dengan mata, cintai dengan hati, cintai dengan saling apa? Yang ketiga? Saling apa? Menjaga. Yang ketiga, saling membantu. Itu udah. Ya, nasihati anak kita yang mau nikah 4. Saling dengan mata, artinya menerima pasangan seutuhnya. Menerima kelebihannya juga menerima kekurangannya. Dengan hati, setia. Dan di saat keluar pasangan hidup lagi terpuruk, setia betul, itu dengan hati. Kemudian saling menjaga, ya, menjaga auratnya. Karena Nabi Ali mengatakan wanita salihah itu idza ghibta anha hafizatka malak, hafizat malak wa hafizatka wa hafizat malak. Kalau istri salihah itu selalu ketika suami nggak ada di rumah atau sedang safar, maka dia akan menjaga aibmu dan menjaga hartamu dan keluargamu. Dijaga, itu saling menjaga. Jaga aib, jaga harta, nggak boros, izin kalau mau ngomong, kalau bicara, kalau menyampai pakai duit suami, izin. Ini saling menjaga, jaga duitnya, jaga anaknya, jaga auratnya, ya. Kemudian saling membantu, tidak egois. Nggak ada masalah, suami turun, ya kan? Istri juga begitu. Ketika suami ini nganggur, udah mah saya yang kerja deh, bantu. Bahkan dagang pun mau, saling membantu, saling menopang. 4 ini dijaga, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, terakhir Bu, tadi mau tanya silahkan. Ya. Kalau misalnya bagaimana kalau misalnya itu menjauhi dan mungkin tidak menghubungi lagi orang yang kita itu. Yang menggolimi tidak mampu kenapa? Kita menjauhi. Menjauhi. Kalau zaman sekarang tuh kayak Karena tidak mau disakiti lagi, digolimi lagi maksudnya. Iya, begitu. Tapi memaafkan. Memaafkan, tapi untuk menjaga supaya kita tidak menggolimi lagi itu bagaimana hukumnya? Jadi Oh, baik. Lalu yang kedua, akhlak buruk dan akhlak baik itu kan katanya menular ya terhadap teman. Menular. Maksudnya kita harus memberi teman itu karena akhlak baik dan buruk itu menular. Betul. Iya. Bagaimana konsepnya itu terhadap keluarga? Apakah sama seperti itu juga atau enggak? Menular juga atau tidak gitu? Iya. Karena suka ada yang misalnya orang tuanya sudah baik tapi ternyata anaknya tuh berbeda gitu. Atau mungkin kebalikannya. Jadi yang pertama, bolehkah kita menjauhkan orang yang telah mendolimi kita? Mungkin kita memaafkan tapi tidak dekat lagi, tapi menjauhkan. Baik. Menjauhkan, menjaga jarak boleh. Karena mungkin kan kita ini kan manusia. Artinya kita memaafkan iya. Tapi kalau dekat kayak dulu, hangat kayak dulu mungkin susah. Yang penting tidak ada sedikit pun yang disimpan. Jujurlah kita sama Allah. Kenapa kita menjauhkan?
Kalau gini, dijelaskan juga secara detail. Kalau menjauhkan artinya tidak ada perubahan sifat dari dia, boleh. Tapi kalau dia ternyata minta maaf, berubah, ya kan? Berubah, siap berkomitmen untuk merubah perilaku dia, ingin lebih baik, maka tidak alasan bagi kita untuk menjauhkan. Jadi lihat orang yang mendolimi kita. Kalau orang ini tidak berubah, malah itu menjadi sifatnya yang melekat. Dia suka kalau ngomong tuh nyakitin orang, nggak pernah dipikirin dulu. Maka ya udah deh, daripada saya luka lagi, saya maafkan tuh saat yang kemarin. Tapi untuk berikutnya nggak deh. Kenapa? Saya takut luka lagi sama omongan dia. Itu boleh. Tapi kalau orang yang mendolimi kita dengan lisannya itu apapun, dia berubah, bahkan insya Allah siap mau berubah, jangan dijauhkan. Dekati. Sempurnakan hijrahnya. Sempurnakan taubatnya. Sempurnakan, dukung perubahannya yang bersifat positif itu. Gitu. Kemudian yang kedua tentang akhlak itu menular. Artinya memberi pengaruh. Menular di sini artinya memberi pengaruh. Ya, sangat besar pengaruhnya. Kita bilang, hadis mengatakan, al-maru ala dini khalili. Seseorang itu baik dan buruknya akhlaknya bergantung teman dekatnya. Bergantung teman dekatnya. Teman dekat di sini kata ulama bukan hanya sahabat orang lain, tapi keluarga juga termasuk. Maka wanita sulit berakhlak mulia kalau punya suami akhlaknya tidak mulia. Suami sulit berakhlak mulia kalau punya istri akhlaknya tidak baik. Jadi dukungan penting sekali, lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Makanya kalau kita punya keluarga yang akhlaknya kurang bagus, ya tadi pemarah, pelit, egois, pendendam, ya kan, temperamen dan sebagainya, maka kita coba menasihati, gitu ya. Kalau sudah menasihati ternyata tidak berubah juga, ya doa yang banyak. Ya. Ke depan kalau mau cari suami dicek dulu, karena sudah diterima, sudah menikah baru tahu, oh begini sifatnya, ya kan, masa diganti kan nggak mungkin, apalagi udah ada anak-anak kan gitu. Ya sudah, nah, ya bisa melalui kan. Tapi biasanya kalau dia kurang soleh, dia akan sukar mendengar nasihat istri, gengsi. Maka bisa dinasihati melalui orang lain. Ya, tinggal kita kasih data, kita masukkan siapa yang didengar oleh suami, biar dia nasihatin melalui orang. Ya, atau ya kita banyak berdoa kepada Allah. Kita merapatkan diri kita ke teman-teman yang baik supaya mengimbangi, ada balance gitu. Kalau tiap hari ketemu suaminya temperamen marah terus, jadi kita kepancing jadi marah terus. Maka mengimbangi ini gimana? Kita ikut ngaji, kumpul sama teman-teman yang lembut gitu loh. Kalau di rumah terus, kepala pecah deh. Ya ada kita jadi terbawa arus gitu loh. Suaminya begini, aduh ya Allah, saya tuh pengen belajar lembut, sulit. Kita belajar lebih baik kalau lingkungan tidak mendukung. Maka kalau itu di suami kita atau di pasangan hidup kita, kita harus berusaha keluar. Ya, berkomunikasi, berhubungan dengan orang yang baik di luar. Sambil berdoa, berikhtiar, berdakwah terus. Itu aja. Ujung-ujungnya hasilnya kita serahkan ke Allah. Kalau tidak ada perubahan, ya kita banyak doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya sudah ikhtiar, saya sudah maksimal. Sebagaimana Asia punya suami Firaun. Suaminya kan paling buruk, orang paling jelek sedunia ya Firaun itu. Asia istrinya kan wanita soleh. Tapi suaminya buruk sekali gitu, jelek sekali. Tapi dia sabar, dia coba nasihatin, kasih masukan, dia berusaha merubah suaminya menjadi lebih baik. Tapi ternyata Allah takdirkan beda. Sampai matinya, sampai dia dihukum mati kan sama suaminya, mati dia. Tapi dia sabar, dia doa terus kepada Allah. Bahkan dia, ya Allah jadikan ini ladang pahala ya Allah. Ya saya selalu mendengar kata-kata kasar, kata-kata yang betul-betul kata-kata yang menyakitkan hati. Tiap hari dicaci maki, dibentak sama suami setiap hari dia.
tapi ya Allah jadikan ladang pahala. Jadi dia ikhlas menghadapi itu, sabar, berdoa kepada Allah, tapi ikhtiarnya secara manusia dia tetap lakukan, mengasih masukan, nasihat kepada suami atau dengan cara yang lain. Pada akhirnya ketika dia tidak bisa merubah pasangan hidupnya menjadi lebih baik atau keluarganya, dia serahkan hasil ikhtiarnya kepada Allah. Kalau ingin tetap bertahan di hasil, dia serahkan hasil ikhtiarnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya kira cukup ya. Saya kira kita akhiri. Maaf Pak Ustaz. Doa, maaf ya Bos. Doa ini yang Allahumma ini adalah dalam surat apa? Itu hadis, Bu. Oh, hadis. Hadis riwayat Muslim kan saya bilang tadi. Hadis. Ya kalau bicara di Al-Qur'an nggak ketemu-temu, Bu. Di hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Baik. Terima kasih, jazakumullah khaira. Ya, mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin Ibu, ini kajian apa ini sebetulnya nih? Kajian sifatnya situasional, artinya hanya sekali, atau kajian ini kajian yang sudah diadakan secara rutin atau bagaimana ini? Ini perdana ini. Oh, awal. Sudah. Berarti ini pertemuan kita pertama dan terakhir berarti ya? Hah? Tuan rumahnya mana tuan rumahnya? Ibu. Oh iya, baik Ibu. Ini kajian mau terus dilanjutkan tentang akhlak atau hanya sekali aja kita ketemuan, Bu? Hah? Gimana, Bu? Mau? Kalau saya sih lebih berharap pertama dan terakhir ini. Hah? Gimana, Bu? Karena terus terang saya senang sekali bisa